Hai, selamat siang Sobat Perwira. Selamat datang dalam acara Siasat Perwira, siaran sehat bersama Puskesmas Perwira, yang merupakan program baru dari Puskesmas Perwira sebagai media promosi kesehatan masyarakat. Perkenalkan, saya Mutia Ayuningtia selaku moderator pada acara Siasat Perwira dalam episode Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. Sehatkan keluarga dengan imunisasi. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa BIAN 2022 memiliki target untuk mengejar cakupan imunisasi dasar pada anak yang tertinggal pada saat pandemi COVID-19. Karena pandemi COVID-19 membuat cakupan imunisasi dasar anak sangat berkurang. Lantas, apa saja sih manfaat yang didapatkan jika mengikuti imunisasi melalui BIAN? Selama 30 menit ke depan akan dikupas dalam topik Sehatkan Keluarga dengan Imunisasi bersama dengan narasumber kita yaitu Bidan Putri selaku Bidan Puskesmas Perwira. Saya sapa terlebih dahulu, selamat siang Bidan Putri. Ya, selamat siang Mbak Mutia, terima kasih atas waktunya. Untuk pertama saya perkenalkan nama saya Putri Aini Putri sebagai Bidan koordinator imunisasi di Puskesmas Perwira. Baik, untuk talk show siang hari ini tentunya bisa diakses yang melalui Instagram Puskesmas Perwira di puskesmas_perwira. Bagi sobat yang ingin bertanya terkait talk show bisa langsung komen ataupun melalui DM Instagram kami. Langsung saja kita mulai pada inti acara talk show kali ini. Sebagai pembuka, imunisasi adalah upaya untuk menciptakan kesehatan dalam tubuh untuk dapat mencegah berbagai penularan penyakit. Apa saja sih penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi? Penyakit yang dapat dicegah dalam imunisasi tersebut yaitu salah satunya ada campak, polio, kemudian difteri, pertusis, dan tetanus. Ya, penyakit-penyakit tersebut yang biasa kita kenal seperti polio itu layu, kemudian difteri, gejalanya kepanasan, dan batuk. Batuk itu yang sampai mengeluarkan suara muncul itu pertusis yang kita kenal ya. Kemudian tetanus atau infeksi terutama untuk ibu hamil itu sangat berisiko untuk kecacatan dan sampai kematian bayinya ya, bisa menyebabkan kematian. Oke, untuk terkait sasaran imunisasi nih, siapa saja sih yang bisa mengikuti program BIAN pada tahun ini? Pertama, BIAN adalah suatu program imunisasi anak nasional yang dibuat oleh pemerintah dikarenakan adanya pandemi. Selama 2 tahun ini kan memang negara kita itu memang sedang pandemi ya, artinya jadi pemerintah membuat suatu program BIAN ini dikarenakan cakupan atau imunisasi rutin yang memang sangat rendah capaiannya ya, karena orang tua pada takut ya untuk membawa anaknya untuk imunisasi ke pasienkes, ke puskesmas atau ke posyandu. Jadi akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuat program ini. Untuk sasaran BIAN, BIAN ini sendiri ada 2 kegiatan, yaitu tambahan 1 dosis campak sasarannya usia 9 sampai 59 bulan, kemudian imunisasi kejar ya, atau kegiatan kejar ini ada yang namanya vaksin polio tetes, IPV atau yang kita kenal dengan polio suntik, kemudian DPT. Nah, kalau untuk campak sendiri itu diberikan 1 dosis tambahan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Contohnya seperti anak usia 24 bulan datang tapi dia belum mendapatkan imunisasi campak sebelumnya di usia 9 bulan.
kita tetap memberikan satu dosis tambahan yang berupa program dian dan imunisasi campak untuk booster yang usia 24 bulan. Jadi pemberiannya ada 2 kali atau 2 dosis. Nah, kemudian jika memang kita lihat status imunisasi sebelumnya belum lengkap, contohnya belum lengkap diberikan imunisasi DPT. Harusnya kan pemberian DPT itu kan 4 kali ya untuk imunisasi rutin. Tapi ternyata anak tersebut atau balita tersebut hanya mendapatkan 3 kali. Berarti kita wajib memberikan 1 dosis tambahan atau kita kejar yang memang vaksin-vaksin yang belum yang mereka dapat. Oke, sangat lengkap sekali ya penjelasannya dari Bidan Putri. Lalu saat ini kan memang selain pelaksanaan BIAN, ada juga pelaksanaan BIAS ya. Sebetulnya perbedaannya itu apa sih? Kalau untuk bias itu pengertiannya adalah bulan imunisasi anak sekolah yang kita adakan di sekolah dengan sasaran untuk saat ini kan kegiatan bias itu kan ada dua kegiatan dengan sasaran usia 6 tahun untuk sasaran bias campak, kemudian pelaksanaan di bulan November itu untuk bias DT dan TB atau imunisasi difteri tetanus ya, untuk mencegah terjadinya infeksi atau tetanus bagi anak-anak sekolah dengan sasaran kelas 1, 2, dan 5. Baik-baik. Jadi secara pengertian untuk BIAS sendiri ini dilakukan untuk sasarannya di sekolah ya. Lalu kalau BIAN sendiri ini bisa dilakukan biasanya di posyandu, di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang memang bekerja sama ya dengan puskesmas. Lalu nih mungkin banyak juga yang dipertanyakan oleh orang tua ya. Terkadang orang tua ini kan khawatir anak mengalami kejadian pasca imunisasi. Apakah ada efek samping dari imunisasi ini? Lalu bagaimana penanganan awal jika terjadi efek samping? Dan apakah imunisasi ini memang sudah aman untuk anak dan bayi? Bagaimana, Bidan Putri penjelasannya? Untuk efek samping sendiri itu yang namanya kita diberikan imunisasi ya atau memang benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti akan ada yang namanya reaksi. Reaksi itu sebenarnya itu wajar dalam tahap memang dalam keadaan normal. Contohnya seperti anak tersebut kita berikan vaksin DPT dan campak. Jika anak tersebut imunitasnya dalam keadaan kurang fit atau memang daya tahan tubuh anak tersebut kekebalan tubuhnya memang tidak bagus ya, dia akan mengalami terjadinya demam atau terjadi pembengkakan salah satunya di bekas atau lokasi penyuntikan ya. Tapi kita bisa mencegahnya dengan cara memberikan paracetamol sesuai dengan dosis atau usianya si anak tersebut. Itu kemudian kalau untuk yang pembengkakan di lokasi penyuntikan bisa juga dengan caranya mengompres sel hangat gitu ya. Oke, lalu nih setelah anak mengikuti imunisasi, apakah masih bisa tertular penyakit? Kalau untuk tertular penyakit sudah pasti imunisasi ini kan ibaratnya hanya untuk mencegah, tapi tidak untuk menghilangkan. Sebenarnya walaupun misalnya anak itu akan diberikan imunisasi setelah diberikan imunisasi tetap terpapar virus tersebut tidak akan gejalanya itu akan ringan, tidak akan seberat
yang sebelumnya diberikan imunisasi tersebut gitu anak-anak. Oke, jadi seperti yang udah disampaikan ya bahwa untuk imunisasi ini memang tujuannya hanya untuk pencegahan ya, sebagai pencegahan supaya jika suatu saat anak tersebut tertular atau terpapar penyakit tersebut, efeknya tidak berkepanjangan ya, tidak terlalu berat. Lalu nih, setelah tadi, Bu Bidan udah menyampaikan secara detail mengenai manfaatnya, terus juga, eee, cara penanganan jika mengalami efek samping dari imunisasi. Lalu untuk pelayanan imunisasi BIAN sendiri ini, jadwal dan lokasinya ini bisa diakses di mana saja sih, Bu? Kalau untuk jadwal itu kita sebenarnya sekarang untuk puskesmas perwira sendiri sudah membuka pelayanan sampai di Agustus ya, bulan Agustus sampai tanggal 13 September nanti kita membuka pos-posnya itu di puskesmas, posyandu, kemudian kita juga bekerja sama dengan klinik di wilayah puskesmas daerah tersebut. Kemudian salah satunya klinik Cahaya Media. Untuk jamnya itu dari jam 9 sampai jam 12. Kita juga buka di hari Minggu ya atau hari weekend. Jadi Bapak atau Ibu bisa membawa anak-anaknya gitu pada saat eh, hari libur ya, kan biasanya itu orang tua kan suka ini ya kerja gitu. Jadi kita mempermudah gitu untuk jam pelayanan. Oke, selain itu untuk syarat dan ketentuannya, untuk BIAN ini harus bawa apa aja sih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga. Syarat dan ketentuan pada saat mengikuti program BIAN ini itu wajib membawa identitas ya pertama. Identitas itu seperti KK atau misal kartu KIA bagi anak-anak yang sudah memiliki kartu KIA, kemudian akte ya akte kelahiran karena disebutkan nanti karena yang namanya ada milik orang tua, kemudian ada anak tersebut, fungsinya untuk mempermudah petugas kami dalam pengentrian karena ini kan program BIAN ini akan terintegrasi dengan yang namanya peduli lindungi seperti vaksin COVID yang sekarang kita lakukan yang sedang berlangsung. Jadi anak-anak tersebut jika sudah melakukan bulan imunisasi anak nasional ini akan mendapatkan sertifikat yang bisa diakses di aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan akun yang terdaftar pada saat pelaksanaan imunisasi yang didaftarkan. Ya, kemudian wajib membawa KMS atau kartu menuju sehat ya atau buku-buku yang menerangkan mengenai status imunisasi anak tersebut agar mempermudah petugas melihat status imunisasi anak tersebut yang belum dilaksanakan dan kita akan melengkapinya. Jadi makanya wajib dibawa. Baik, untuk kali ini saya coba membacakan pertanyaan yang memang sudah masuk ya melalui DM Instagram Puskesmas Perwira. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, apakah faktor yang menyebabkan efek setelah imunisasi pada anak, contohnya demam, dapat dicegah sebelum imunisasi gitu? Mungkin maksud dari orang tua ini adalah biar anaknya nggak ada efek demam sebelum imunisasi harus ngapain dulu ya gitu. Mungkin bisa dibantu jawab, Bu Bidan? Kalau untuk imunisasi apapun itu syaratnya sudah pasti dalam keadaan sehat ya. Sehat dan tidak mengkonsumsi obat-obatan atau memang tidak ada keluhan seperti
biasanya pada umumnya anak balita atau anak bayi itu kan suka batuk pilek gitu ya. Makanya untuk menetralisir tersebut ya paling kita tidak apa jika mereka sakit kita tidak akan menyuntikannya gitu. Tapi kalau misalkan nanti setelah diimunisasi ada efek samping itu kan sudah pasti ya, walaupun tidak semua balita atau anak yang setelah diimunisasi mengalami efek samping, tergantung imunitas atau kekebalan si anak tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadi seperti itu efek sampingnya ya kita bisa mencegah dengan cara yang tadi salah satunya paracetamol sesuai dengan dosis dan usianya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sebelumnya mohon maaf ya mungkin tidak semua pertanyaan bisa saya jawab di talk show kali ini karena keterbatasan waktu juga. Untuk pertanyaan yang belum dijawab mungkin nanti akan langsung dijawab di DM Instagram atau melalui komen section ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apabila anak sudah dijadwalkan imunisasi di awal Oktober, apakah tetap diimunisasi sesuai jadwal atau dimajukan saat bian ini? Untuk imunisasi yang sudah dijadwalkan di bulan Oktober itu sudah pasti jika imunisasi rutin itu akan disuntikan sesuai dengan jadwal pelaksanaannya. Jika memang anak tersebut sudah mengenai apa dengan sasaran bian ya usia 9 sampai 59 bulan itu pasti kita akan memberikan satu dosis tambahan campak. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya ya, Bidan Putri. Saat ini kita sudah tiba ya di penghujung acara. Mungkin sebagai penutup, apa ada pesan yang ingin disampaikan lagi, Bu? Silakan. Ya, pesan saya sih hanya tolong untuk bapak dan ibu karena kita kan memang sedang uh, dari pandemi ya menuju endemi ini uh, yang kita khawatirkan kan efek dari pandemi kemarin itu kan anak-anak kita itu memang banyak yang imunisasinya belum lengkap gitu. Jadi pesan saya tolong membawa anaknya ke pasienkes atau fasilitas kesehatan yang memang bekerja sama untuk bulan imunisasi anak nasional ini atau dia agar mendapatkan satu dosis tambahan campak, kemudian mengejar imunisasi yang memang belum lengkap dikarenakan efek pandemi kemarin. Tuh, kan, untuk mencegah terjadinya KLB atau kejadian luar biasa. Cukup. Oke, mungkin tambahan ya dari saya untuk para bapak ibu nih yang mungkin anaknya masih belum melakukan imunisasi, ayo segera diikuti imunisasinya melalui bulan imunisasi anak nasional. Untuk jadwalnya bisa diakses atau dibaca di Instagram Puskesmas Perwira karena pada kesempatan kali ini juga dari Puskesmas Perwira membuka gebiar vaksinasi ya atau gebiar bian ini hingga hari Sabtu dan hari Minggu juga. Untuk hari Minggu ini khususnya di tanggal 4 besok juga ada yang operasionalnya mulai di jam 9 sampai jam 12. Jadi mungkin yang kemarin orang tuanya masih belum bisa mengantarkan anaknya karena bekerja. Jadi kita kasih kesempatan lebih nih, ayo untuk hadir dan melakukan imunisasi ketika akhir pekan atau weekend. Jadi waktu weekendnya bisa dimanfaatkan dengan baik bersama keluarga dan juga untuk mendukung anaknya untuk imunisasi segera.
Demikianlah acara Siasat Perwira pada episode kali ini. Terima kasih untuk narasumber yang sangat hebat, Bu Bidan Putri selaku Bidan Puskesmas Perwira. Jangan lupa untuk siaran kali ini dan informasi kesehatan lainnya bisa diakses melalui Instagram Puskesmas Perwira di puskesmas_perwira. Terima kasih Sobat Sehat Perwira yang sudah bergabung pada acara hari ini. Saatnya saya dan kerabat kerja lainnya pamit. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.